Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam moderasi Islam Wasatiyah, salam Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Muhammad Suja. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep pengawasan manajemen pendidikan Islam atau pendidikan madrasah. Kami telah merangkum dari berbagai sumber tentang konsep pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam. Dan kami nanti akan menjelaskan tentang konsep pengawasan mulai dari pengertiannya dan juga koneksinya atau korelasinya dengan madrasah, pengawasan di madrasah, termasuk prinsip-prinsip pengawasan dan juga jenis dan cara-cara mengawasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Dan kami di sini tidak hanya sendiri, kami kerja kelompok yang terdiri dari kelompok 8 MPIB Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Risai, Fauzi Masnuhi, Siti Rofiah, dan Mas Muhammad. Selanjutnya, sebagai pengantar tentang konsep pengawasan lembaga madrasah. Pengawasan itu sendiri adalah salah satu fungsi manajemen yang penting dalam proses manajemen itu sendiri. Para tokoh manajemen telah memberikan berbagai pandangan dan konsep tentang pengawasan. Berikut adalah pandangan beberapa tokoh terkenal tentang pengawasan. Yang pertama adalah tokoh seorang ahli manajemen Prancis bernama Henry Fayol, yang terkenal dengan teori-teorinya tentang manajemen. Dia menganggap pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen utama. Pengawasan, menurut dia, pengawasan adalah aktivitas yang mengarahkan pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Ia juga mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan seperti prinsip otoritas dan tanggung jawab. Yang kedua, Frederick Taylor. Taylor dikenal dengan teori manajemen ilmiah yang menekankan pada efisiensi dan produktivitas. Dia mengemukakan bahwa pengawasan adalah tugas manajemen untuk memastikan bahwa pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Taylor mendukung atau mendorong penggunaan metode ilmiah dalam pengawasan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkenal dengan menekankan pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja. Menurut Drucker, pengawasan melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran hasil, dan penyesuaian tindakan jika diperlukan. Ia juga mengemukakan bahwa pengawasan harus fokus pada hasil yang diinginkan. Douglas McGregor. McGregor ini dikenal dengan teori X dan teori Y tentang motivasi. Dalam pandangan McGregor, pengawasan bisa berbeda tergantung pada pandangan manajer terhadap karyawan. Manajer yang menganut teori X cenderung melakukan pengawasan yang lebih ketat, sementara manajer yang menganut teori Y memungkinkan lebih cenderung memberikan otonomi kepada karyawan. Terakhir, dari pandangan tokoh tentang pengawasan, Philip Kotler.
Philip Kotler ini seorang ahli dalam bidang pemasaran, mengemukakan bahwa pengawasan dalam konteks pemasaran melibatkan pemantauan pasar, analisis data, dan penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah elemen penting dalam manajemen yang melibatkan pemantauan, pengukuran, dan pengendalian kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan pengawasan dapat bervariasi tergantung pada teori manajemen dan konteks tertentu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa madrasah atau apa pengertian madrasah. Madrasah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sebuah lembaga pendidikan Islam yang biasanya fokus pada pendidikan agama, pelajaran Al-Quran, dan ilmu Islam. Madrasah dapat ditemukan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan di masing-masing negara tersebut. Berikut ada beberapa poin penting tentang madrasah. Fokus pendidikan agama. Madrasah biasanya memasukkan pembelajaran agama Islam sebagai bagian utama dari kurikulumnya. Ini mencakup pelajaran tentang Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, akidah, dan sejarah Islam. Yang kedua, pelajaran secara tradisional. Beberapa madrasah, terutama yang berada di negara-negara tradisi Islam yang kuat, mengikuti metode pendidikan yang lebih tradisional dan kurikulum yang konservatif. Namun, ada juga madrasah yang lebih modern dan mencakup ilmu pengetahuan dan matematika dalam kurikulum merdeka. Peran dalam masyarakat. Yang ketiga adalah madrasah memiliki peran penting untuk melihara dan menyebarkan ajaran Islam di masyarakat. Mereka sering berperan dalam mempersiapkan individu untuk menjadi ulama, guru agama, atau pemimpin masyarakat Muslim. Selanjutnya, beragam tingkatan. Madrasah dapat ada dalam beragam tingkatan, dari tingkat dasar hingga tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Beberapa madrasah menyediakan pendidikan formal yang setara dengan sekolah-sekolah non-agama, sementara yang lain fokus pada pendidikan agama setelah jam sekolah. Variasi dalam nama. Di berbagai negara, madrasah dapat disebut dengan nama yang berbeda. Misalnya di Indonesia disebut dengan madrasah, sedangkan di negara Arab mereka dapat disebut madrasah atau madrasah. Peran dan sifat madrasah dapat sangat bervariasi antara satu negara dengan negara dan wilayah lainnya, tergantung pada tradisi, budaya, dan hukum pendidikan setempat. Beberapa madrasah hanya menawarkan pendidikan agama, sementara yang lain menggabungkan pendidikan agama dengan kurikulum umum yang lebih luas. Sekarang kami akan menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan manajemen madrasah. Pengawasan dalam madrasah adalah pengawasan dalam seperti pada manajemen pada umumnya. Pengawasan dalam manajemen itu seperti pengawasan manajemen pada umumnya, melibatkan serangkaian prinsip dan praktik yang memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip penting dalam pengawasan madrasah. 1. Kesesuaian dengan nilai dan ajaran Islam. Pengawasan dalam madrasah harus selalu memastikan bahwa semua kegiatan dan materi pelajaran sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ini mencakup memastikan bahwa buku teks, metode pengajaran, dan perilaku siswa dan guru sejalan dengan prinsip-prinsip agama. 2. Transparansi. Madrasah harus menjalankan pengawasan secara transparansi dan akuntabel. Ini termasuk melibatkan orang tua siswa, komunitas dalam proses pengawasan serta memberikan laporan berkala tentang kinerja madrasah. 3. Standar pendidikan.
Madrasah harus mematuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan negara atau wilayah, sambil tetap memperhatikan karakteristik pendidikan Islam. Pengawasan harus memastikan bahwa standar ini diikuti dengan baik. 4. Pemantauan dan evaluasi guru. Pengawasan madrasah perlu memantau kinerja guru secara teratur. Ini mencakup penilaian kualitas pengajaran, pemahaman dan penerapan ajaran Islam, dan kepatuhan terhadap aturan madrasah. 5. Pengelolaan sumber daya. Pengawasan juga harus memastikan pengelolaan yang efisien dan transparan dari sumber daya madrasah, termasuk anggaran, fasilitas, dan peralatan pendidikan. 6. Perhatian pada kesejahteraan siswa. Pengawasan harus memperhatikan kesejahteraan siswa, termasuk aspek-aspek seperti lingkungan belajar yang aman dan mendukung kesehatan siswa dan perawatan mereka dalam pengembangan peradaban Islam. Pengawasan madrasah di Indonesia yang diatur oleh Menteri Agama atau Permenak, Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan keagamaan Islam. Selain itu, Peraturan Menteri Agama juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama dalam konteks pengawasan madrasah. Berikut adalah prinsip-prinsip pengawasan madrasah menurut Permenak. Kemandirian madrasah. Madrasah diberikan otonomi dalam mengelola operasional dan kebijakan pendidikan sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan lokal. 2. Kepatuhan terhadap kurikulum. Madrasah diwajibkan untuk mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup materi pelajaran agama Islam dan kurikulum umum. 3. Penjamin mutu. Madrasah diharapkan untuk menjalankan penjaminan mutu yang melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan, termasuk proses pengajaran, fasilitas, manajemen, dan kinerja guru. Partisipasi komunitas. Madrasah diharapkan untuk melibatkan komunitas dan orang tua siswa dalam pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan. Mereka memiliki hak untuk memberikan masukan dan memantau kinerja madrasah. Transparansi. Pengawasan madrasah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak berwenang, komunitas, dan pihak terkait. Selanjutnya, penyediaan data dan informasi. Madrasah harus menyediakan data yang dibutuhkan oleh pihak berwenang untuk proses pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Madrasah diharuskan melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka secara berkelanjutan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Tindakan perbaikan harus diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama dan koordinasi. Madrasah harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang pendidikan seperti Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemantauan yang baik. Pemberian dukungan. Madrasah dapat menerima dukungan teknis dan bimbingan dari pihak berwenang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengawasan mereka. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengawasan terhadap prinsip hak asasi manusia tidak merugikan hak-hak madrasah. Permenak dan PMA bertujuan mengatur madrasah pendidikan Islam di Indonesia termasuk pendidikan. Prinsip di atas merupakan pedoman penting dalam memastikan bahwa madrasah memberikan pendidikan agama Islam sesuai yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis dan cara-cara mengawasi manajemen pendidikan Islam. Pengelolaan madrasah penting memastikan lembaga pendidikan Islam ini dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Berikut beberapa jenis dan cara mengawasi manajemen madrasah. Jenis pengawasan manajemen madrasah. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak internal madrasah seperti pengurus madrasah, dewan guru, atau komite sekolah. Tujuannya untuk memastikan bahwa operasional madrasah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan eksternal. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak di luar madrasah seperti pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi independen pengawasan eksternal. Ini bertujuan untuk memeriksa dan evaluasi kinerja madrasah dan memastikan bahwa
lembaga tersebut mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Cara mengawasi manajemen madrasah. Evaluasi kinerja melibatkan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja madrasah termasuk prestasi siswa, manajemen keuangan, dan kinerja staf pengajar. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, audit keuangan. Melakukan audit keuangan secara rutin adalah cara penting untuk memantau pengelolaan keuangan madrasah. Audit ini harus dilakukan oleh ahli yang independen dan dapat membantu mengidentifikasi penyimpangan keuangan yang mungkin terjadi. Penggunaan teknologi menggunakan perangkat lunak dan sistem informasi manajemen dapat membantu memantau dan mengelola data yang terkait dengan operasional madrasah. Sistem ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja madrasah. Pengawasan pendidikan, memantau kualitas pendidikan yang diberikan oleh madrasah adalah penting. Ini dapat melibatkan pengawatan kelas, evaluasi kurikulum, dan pemantauan hasil belajar siswa. Partisipasi komunitas. Partisipasi komunitas melibatkan komunitas dalam manajemen madrasah dan dapat membantu mendapatkan masukan dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberi sumber informasi dan umpan balik yang berharga.